Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Pagi hari ini bahasan kita adalah tafsir Al-Baqarah ayat yang ke-38. Pentingnya kita mengkaji Al-Quran karena Al-Quran itu adalah petunjuk dari Allah. Dan ini adalah petunjuk yang terakhir. Enggak ada lagi kitab suci yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu selaku umat Islam sudah menjadi satu kepatutan, bahkan wajib mengetahui isi kandungan Al-Quran. Hudal lil muttaqin. Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan hanya untuk orang bertakwa saja, hudal linnas. Quran ini adalah petunjuk bagi manusia. Bagi manusia. Manusia itu kan terdiri ada yang mukmin, ada yang kagak. Akan tetapi Allah kemukakan hudal linnas wa bayyinatin minal huda'i wal furqan. Jadi sekali lagi bahwa perlu dan penting kita mempelajari Al-Quran agar kita mendapatkan hidayah dan kita bisa memahami apa sebetulnya yang Allah inginkan terhadap kitab suci yang Allah turunkan yang terakhir ini, yaitu Al-Quran. Dikemukakan di dalam ayat tersebut, yaitu Al-Baqarah ayat yang ke-38, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul nahbitu minha jami'a. Kami katakan, kami berfirman, turunlah kalian dari surga. Minal jannati jami'a. Turun dari surga semuanya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka adapun jika datang kepada kalian dari aku akan petunjuk. Faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti akan petunjukku, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka tidak ada rasa khawatir, enggak ada rasa takut atas mereka. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan juga mereka tidak akan bersedih hati. Enggak ada rasa takut, tidaklah mereka akan bersedih hati. Dan ini jaminan dari Allah. Siapa saja orangnya yang mengikuti petunjuk aku, pasti hidupnya akan tentram, hidupnya akan tenang. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Al-Baqarah ayat yang 38 ini sejalan dengan surat Toha, dengan surat Toha ayat yang ke-123. Ayat ini sama pengertiannya dengan Toha 123. Qala ihbita minha jami'a ba'dukum li ba'din aduun fa imma ya'tiyannakum minni huda pamanit taba'a hudaya fala yudillu wala yasqa. Nah, ini adalah surat Toha ayat yang 123. Qala, Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Adam turun, Siti Hawa turun dari surga. Turunlah kalian berdua bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadaku petunjukku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku itu, ia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan cilaka di akhirat. Ini juga jaminan.
Kemarin kita sudah bahas yang dimaksud dengan petunjuk itu adalah kitab suci. Dalam hal ini konteksnya sampai akhir zaman adalah Al-Quran. Dan kemudian yang kedua adalah Rasul, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi barang siapa yang mengikuti Quran dan Rasul, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia nggak akan sesat di dunia. Di dunia ini tidak akan sesat. Karena apa? Di dalam Al-Quran dan juga hadis serta riwayat dari Kanjeng Nabi juga bercerita tentang perkara-perkara di dunia. Bukan hanya perkara di akhirat saja. Urusan agama itu kan urusannya di dunia dan di akhirat. Makanya di dalam Al-Quran dan pelajaran-pelajaran dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang tertuang di dalam hadis dan lain sebagainya, itu banyak berbicara tentang dunia, tentang kehidupan dunia. Manakala kita mengikuti Quran dan mengikuti sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad, maka kita nggak akan sesat di dunia. Tidak akan tersesat di dunia. Bagaimana Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita tentang berkeluarga, menjadi seorang ayah yang baik. Bagaimana Kanjeng Nabi mengajarkan kita bermuamalah dan lain sebagainya. Kemudian dikemukakan di dalam surat Toha tersebut, dan tidak akan celaka di akhirat. Famanittaba'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadillu, maka dia tidak akan sesat di dunia, wala yasqa, dan juga tidak akan celaka di akhirat. Allah ini sangat sayang sama kita, Pak Udin. Allah itu sangat sayang sama kita. Makanya dia turunkan kitab dan Rasul. Allah pengen kita itu balik ke kampung halaman kita yang sesungguhnya. Nenek moyang kita kan Adam alaihissalam dan Siti Hawa dulu kan tinggalnya di dunia di surga. Kanjeng Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, nenek moyang kita itu Adam dan Hawa, kan memang tinggalnya di surga awalnya. Nah, kita diharapkan oleh Allah bisa kembali ke kampung halaman kita, surga. Makanya Allah turunkan kitab suci. Allah turunkan Al-Quran. Allah utus Rasul Kanjeng Nabi Muhammad. Allah utus biar Al-Quran dan Kanjeng Nabi menjadi petunjuk. Biar Quran dan Kanjeng Nabi mengajarkan kepada umat manusia bagaimana caranya bisa kembali ke surga, kampung asli kita yang dulu ditinggali oleh nenek moyang kita Adam dan Hawa. Makanya dikemukakan oleh Toha ayat 123, barang siapa yang mengikuti petunjuk aku, Quran dan Rasul, dia tidak akan celaka di akhirat. Di akhirat kan cuma ada dua, Pak Udin, surga dan neraka. Orang yang masuk ke dalam neraka adalah orang yang celaka. Nah, dia tidak mengikuti petunjuk, tidak mengikuti Quran dan tidak mengikuti Rasul. Kalau pengen masuk neraka ya silakan saja. Jangan diikutin tuh Al-Quran. Kalau pengen masuk neraka ya silakan saja, jangan diikutin Rasulullah, nggak usah diikutin, pasti masuk neraka. Kan gitu ya Pak Udin. Pengen masuk surga, ikutin Quran. Pengen masuk surga, ikutin Quran. Pengen masuk surga, ikutilah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menjalankan sunnahnya, meninggalkan apa yang dilarang oleh beliau
sallallahu alaihi wasallam. Makanya barang siapa yang mengikuti petunjuk aku, dia tidak akan celaka nanti di akhirat. Insyaallah kita akan kumpul nih Pak Udin di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah sekelumit daripada penjelasan Al-Baqarah ayat yang ke-38. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Nah, itu adalah lanjutannya Al-Baqarah ayat yang ke-39. Al-Baqarah ayat yang ke-39, adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kufur, yang tertutup hatinya tidak bisa menerima kebenaran, yang tertutup hatinya tidak bisa menerima Islam, yang tertutup hatinya tidak bisa menjadi seorang mukmin, yaitu orang-orang kafir. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, wa kadzdzabu bi ayatina, dan yang mendustakan dengan ayat-ayat kami, kutubina, yang mendustakan dengan kitab-kitab kami, yang mendustakan Al-Qur'an. Ya Pak Udin. Yang mendustakan dengan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Bermula mereka adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ya Pak Udin, itu kan ancaman dari Allah. Yang sejalan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina ulaika fiha fi nari jahannam. Ulaika hum syarrul bariyah. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang tertutup hatinya tidak bisa menerima kebenaran, orang-orang yang tertutup hatinya yang tidak bisa menerima petunjuk dari Allah, yang tidak bisa menerima Islam, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam, di neraka jahannam, fi nari jahannam khalidina fiha, maka mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah seburuk-buruk kelompok, seburuk-buruk golongan. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ashabun nar, bermula mereka, yaitu orang-orang kafir dan yang mendustakan ayat-ayat kami, ashabun nar, mereka itu adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalam neraka, khalidun, kekal. Mereka kekal di dalam neraka. Makisuna abada, mereka diam selamanya. Tafsir Jalalain mengemukakan makisuna abada, mereka diam selamanya, selamanya di neraka. La yafnuna, tidak akan rusak mereka. Penghuni neraka tidak akan rusak. Wala yukhrijuna, dan mereka tidak akan keluar daripada neraka. Enggak ada mereka bisa keluar Pak Udin. Enggak ada jalan keluar dari neraka bagi orang-orang penghuni
neraka, yaitu orang kafir dan yang mendustakan ayat-ayat kami. Kekal mereka di dalamnya. Jangan sampai kita, ya Pak Udin nih, jangan sampai. Ya Allah, lindungilah kami daripada azab dan siksa neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada satu hadis dikemukakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ahlun nar alladzina hum ahluha fala tamutunna fiha wala yahyuna. Ini adalah sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mesti kita perhatikan. Amma ahlun nar, adapun penduduk neraka, alladzina hum ahluha, yang mana mereka itu adalah penghuni tetapnya, penghuni tetap neraka, kekal di dalamnya. Fala tamutunna fiha, maka mereka kagak akan mati di dalamnya, Pak Udin. Mereka tidak akan mati, wala yahyuna, dan juga mereka enggak bakalan hidup. Jadi di neraka itu mati kagak, hidup kagak. Kan gitu, Pak Udin. Digambarkan manakala telah rusak kulit mereka, maka Allah akan gantikan kembali dengan kulit yang baru, agar mereka merasakan betapa pedihnya, betapa sakitnya siksa neraka. Udah setengah modar muncak urang mah, misal gitu, kalau bahasa kita, udah setengah mati, mau mati dihidupin lagi. Kan dia tidak mati dan juga tidak hidup di neraka. Kenapa Allah ciptakan begitu? Agar dia merasakan betapa sakitnya, betapa pedihnya siksa neraka. Nah, makanya kita orang mukmin berkewajiban mohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka min azabin nar. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau wahai Allah daripada siksa neraka, daripada azab neraka. Kenapa itu? Pedih. Siksa neraka itu pedih. Fala yamutunna fiha wala yahyuna. Di neraka, penghuni neraka yang asli, penghuni neraka yang tetap, maka enggak mati di dalamnya dan juga kagak hidup. Ini sekelumit ada dikemukakan, amma ahlun nari alladzina hum ahluha. Adapun penghuni neraka yang mereka itu adalah penghuni tetap. Berarti nanti ada juga penghuni yang enggak tetap, Pak Udin. Menurut pandangan ulama. Siapa itu penghuni yang kagak tetap? Dia percaya kepada Allah, dia percaya kepada Allah, beriman, tapi kelakuannya berbuat dosa. Islam iya, tapi doyan maksiat. Islam iya, tapi dosa. Beriman kepada Kanjeng Nabi Quran, tapi doyan makanan yang haram, korupsi dan lain sebagainya. Banyak kagak tuh Pak Udin? Banyak yang model begitu. Nah, karena dia iman, masih ada iman di dalam hatinya, maka dia nanti akan diangkat, dikeluarkan dari neraka gitu loh. Nah, mereka itu orang-orang yang model begitu bukan penghuni tetap. Ibaratnya itu pakaian kotor, ya Pak Udin. Itu pakaian kotor yang penuh dengan kemaksiatan dan dosa serta haram, dikucak dulu, dicuci dulu. Nanti kalau udah bersih baru diangkat, masukkan ke dalam surga. Tapi namanya pakaian yang dicuci, dikucek kan masih keneh ada bekasnya, bekas dicuci. Nah, makanya nanti mantan penghuni neraka ada tulisan An-Nariyun, alma mater neraka di jidatnya. Ngumpul sih dengan teman-temannya di surga, tapi pakai jaket alma mater An-Nariyun, mantan penghuni neraka. Siapa yang mau? Ogah saya mah.
Kagak mau. Lagian apa enaknya jeblosin dulu ke neraka, masuk dulu, mampir dulu ke neraka, kagak enak. Kita kan pengennya blung langsung masuk ke surga. Nah, kita mohon kepada Allah tuh juga jangan sampai kita menjadi penghuni neraka, betul. Jangan sampai. Bagaimana caranya? Ya udah, ikutin petunjuk Allah. Quran itu ikutin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan coba melihat kepada ayat yang berikutnya, Al-Baqarah ayat yang ke-40. Al-Baqarah ayat yang ke-40 dikemukakan, ya Bani Israel uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Hei Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, yang aku telah anugerahkan kepada kalian, dan penuhilah janji kalian kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepada kalian, dan hanya kepadakulah kalian harus takut. Ini walaupun ayat ini untuk Bani Israel ya Pak Udin, tapi juga bersifat umum, juga untuk peringatan buat kita. Kita juga kan dikasih nikmat banyak. Kita juga dikasih nikmat banyak. Nggak terhitung. Akan tetapi jangan sampai kelakuan kita kayak Bani Israel tuh. Sekali lagi ayat yang ke-40 daripada surat Al-Baqarah, meskipun itu ditujukan secara khusus peringatan tersebut untuk Bani Israel, tapi juga hakikatnya bahwa ayat yang ke-40 surat Al-Baqarah itu juga menjadi perhatian buat kita agar kita juga selalu mengingat akan nikmat-nikmat Allah. Ya Pak Udin ya. Itu dulu kali Udin ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.